Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai algoritma sekuensial atau runtutan. Jadi, kalau teman-teman kemarin masih ingat apa sih sebenarnya definisi dari algoritma? Kalau masih ada yang belum paham atau masih bingung apa sih arti algoritma itu, coba dibuka lagi untuk materi yang kemarin. Nah, saat ini kita mempelajari algoritma sekuensial atau runtunan. Yang kita ketahui, kemarin ada 3 jenis algoritma, yaitu sekuensial atau runtunan yang akan kita bahas, kemudian algoritma percabangan, dan yang terakhir adalah algoritma perulangan. Untuk capaian pembelajarannya, capaiannya sendiri adalah memahami algoritma dengan struktur runtunan atau sekuensial. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa mampu menuangkan algoritma sequencing atau sekuensial ke dalam bahasa Visual Basic. Jadi teman-teman harus sudah mulai prepare buat install Visual Basic atau mempelajari bahasa Visual Basic. Nah, untuk struktur dasarnya sendiri tadi sempat dibahas ya. Algoritma merupakan penyelesaian suatu masalah. Jadi di sini terdapat beberapa struktur dasar algoritma. Yang pertama adalah algoritma runtunan atau sekuensial yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah algoritma seleksi kondisi atau percabangan. Dan yang ketiga adalah algoritma perulangan. Jadi untuk algoritma percabangan dan perulangan baru kita pelajari setelah UTS nanti. Di sini definisi algoritma sekuensial atau runtunan. Algoritma runtunan merupakan algoritma yang paling sederhana. Di sini algoritma runtunan adalah sekumpulan perintah atau pernyataan yang dikerjakan komputer berdasarkan dengan urutan perintahnya. Jadi jika terdapat algoritma dengan urutan perintahnya adalah A1 adalah aksi 1, A2 adalah aksi 2, dan A3 adalah aksi 3. Jadi di sini harus urut ya mengerjakannya. Mulai dari aksi 1 dilakukan, kemudian setelah selesai baru ke aksi 2 dilakukan setelah aksi 1 setelah dilaksanakan. Jadi harus urut seperti biasanya atau ketika membuat flowchart seperti itu. Nah, kemudian di sini definisi algoritma sekuensial atau runtunan selanjutnya, tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Kemudian tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada instruksi yang diulang. Kalau ada yang diulang berarti dia masuknya ke dalam algoritma perulangan. Kemudian urutan instruksi yang dilaksanakan sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Jadi sesuai ya urutan instruksinya ya sesuai yang dituliskan. Kemudian akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Jadi harus ada penutupnya atau akhir dari algoritmanya. Di sini adalah contohnya. Buatlah algoritma dan flowchart untuk kasus menukar angka pada variabel A dan B. Nah, kalau misalnya teman-teman udah paham nih, gimana sih caranya untuk menukar angka pada variabel dan A dan B? Nah, itu bisa dikerjakan dahulu, kemudian nanti akan kita bahas bersama. Mungkin antara waktu 5 menit. Nah, bisa dikerjakan dahulu. 5 minutes later. Nah, jadi untuk identifikasi masalahnya kita harus tahu input sama outputnya itu apa. Di sini inputnya adalah A dan B, angka yang lama. Dan outputnya adalah A dan B, angka yang ditukar, jadi A dan B yang baru. Kemudian perintah teksnya atau deskriptif ya yang kemarin sempat kita bahas, ditulis sebagai berikut. Yang pertama adalah mulai, yang kedua adalah masukkan angka A dan B, jadi ini A dan B yang lama. Kemudian tukar angka A ke temporary atau TEMP, jadi ini nanti kita namakan TEMP. Kemudian tukar angka B ke A. Urutan kelima adalah tukar angka temporary ke B dan tampilkan nilai A dan B yang baru. Kemudian selesai. Jadi ada mulai dan ada selesai. Nah, di sini untuk pseudocode-nya. Pseudocode di sini harus ada judulnya ya. Algoritma tukar angka.
Nah, untuk deklarasinya, kita harus mendefinisikan variabelnya dulu atau mendeklarasi variabelnya dulu. Jadi di sini kemarin kita sudah sempat belajar tipe data. Jadi di sini ada variabel A, B, dan TEMP. Variabel yang tipe datanya adalah integer. Jadi ingat-ingat, kita harus mendeklarasikan dulu variabelnya. Kemudian baru kita definisikan tiap-tiap variabel itu tipe datanya apa. Kebetulan ini semua variabelnya tipe datanya sama, yaitu integer. Kemudian di deskripsi, jadi baru urutan pelaksanaan sekuensialnya. Yang pertama adalah read A dan B, yaitu inputnya, masukkan A dan B. Kemudian ini ya, masukkan A ke temporary. Kemudian masukkan B ke A, dan kemudian dari temporary dimasukkan ke B. Jadi otomatis tertukar ya. Paham? Jadi angka A dimasukkan ke temporary. Nah, angka A kan kosong, berarti angka B dimasukkan ke A. Sekarang B-nya yang kosong, maka dari itu angka yang tadi di temporary kemudian masuk ke B. Kemudian write A, B. Jadi outputnya adalah A dan B yang baru. Coba dipahami dulu pelan-pelan. Nah, kemudian kita beralih ke flowchart-nya. Jadi yang pertama, flowchart-nya jangan lupa kita mulai dengan start. Setelah itu, masukkan input. Jadi ingat ya, jajar genjang adalah sebagai input. Read A, B. Masukkan nilai atau angka A dan B yang lama. Jadi di sini sama kayak yang saya udah kode tadi, angka A dipindah ke temporary, kemudian angka B dipindah ke A, dan kemudian dari angka temporary dipindah ke B. Setelah itu di sini outputnya juga pakai jajar genjang, write A, B. Jadi seperti tampilkan ya, tampilkan angka A dan B yang baru. Setelah itu N atau selesai. Nah, di sini terdiri dari terminator, kemudian jajar genjang sebagai input atau output, dan kemudian ada persegi panjang sebagai proses. Nah, ini ada contoh selanjutnya untuk algoritma sekuensial atau runtunan. Seorang pedagang apel menjual dagangannya yang setiap kilogram apel dihargai dengan harga tertentu. Kemudian setiap pembeli membayar harga apel yang dibelinya berdasarkan berat dalam kilogram. Tentukan perintah apa yang diberikan pedagang apel kepada komputer agar ia dapat dengan mudah menentukan harga yang harus dibayarkan oleh pembelinya. Jadi logikanya beli berapa kilo, dan kemudian pedagang tinggal lihat di dalam sistemnya, oh sekian kilo harganya sekian. Nah, coba dikerjakan dulu. Misal saya beri waktu untuk 15 menit, algoritmanya seperti apa. 5 minutes later. Nah, untuk jawabannya dari yang contoh soal kedua tadi di sini. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya. Inputnya apa, outputnya apa. Di sini kita inputnya adalah harga per kilogram apel, yaitu kita beri nama variabel dengan HRG, kemudian berat pembelian kita beri nama variabelnya dengan BRT. Setelah itu output, harga yang dibayar pembeli kita beri nama variabelnya dengan total harga atau disebut di sini dengan TOT HRG. Kemudian di sini perintah teks umumnya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ini deskriptifnya ya. Yang pertama adalah mulai, yang kedua adalah masukkan harga apel per kilogram dengan variabel HRG. Setelah itu masukkan berat pembelian dengan variabel BRT. Setelah itu prosesnya kalikan HRG dengan BRT. Simpan sebagai harga yang harus dibayar pembeli dengan variabel TOT HRG atau total harga. Tampilkan nilai total harga atau TOT HRG, dan kemudian yang terakhir adalah selesai. Jadi hati-hati ya, kalau misalnya kalian sudah mengidentifikasi masalahnya di sini, input kalian beri variabel namanya apa, dan kemudian outputnya variabelnya namanya apa, dan itu harus konsisten dengan algoritma yang dibuat.
Misal di sini untuk algoritma deskriptifnya kita tetap menggunakan variabel ini. Jadi harus konsisten. Nah, nanti ketika kalian bikin untuk yang pseudocode-nya juga harus konsisten. Nah, di sini untuk format pseudocode-nya yang pertama adalah judul. Judul nama programnya, algoritma beli apel. Jadi ini judulnya ya. Ini saya misalkan beli apel algoritmanya. Kemudian ada deklarasi. Jadi ada 3 ini. Yang pertama adalah nama programnya, kemudian deklarasi, kemudian deskripsi. Jadi dalam pseudocode itu harus ada 3 urutan ini, judul, deklarasi, dan deskripsi. Jadi tolong diingat-ingat. Kemudian di deklarasi kita lanjutkan. Jadi nama variabelnya tadi kita sudah menuliskan ya. Untuk variabel harga kita beri HRG, kemudian berat kita beri BRT, dan total harganya kita beri TOT HRG. Nah, di sini tipe datanya adalah real. Kalau yang tadi integer ya. Nah, di sini untuk tukar angka integer, apa sih sebenarnya bedanya tipe data integer dengan real? Kalau yang sudah memahami untuk materi yang kemarin, jadi untuk yang integer itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu contohnya adalah bilangan yang utuh, misal 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan sekian. Kalau yang bilangan real itu maksudnya adalah bilangan pecahan. Jadi istilahnya bilangan pecahan itu bilangan yang koma-koma, misal 0,1, 0,2, dan seterusnya. Nah, jadi bedanya di situ. Kenapa tadi integer? Biasanya kan orang kalau misalnya di program masukkan angka sekian, nah itu kita paling masukin angkanya seringnya bulat ya, jarang ya ada yang langsung otomatis koma-koma begitu. Nah, kalau di sini kita pakai real atau bilangan pecahan karena kemungkinan nanti beratnya itu bisa berupa pecahan dan harganya pun kan mengikuti berat. Nah, itu bisa jadi nilainya juga pecahan atau koma, menggunakan nilai yang koma. Nah, di sini untuk deskripsinya, yang pertama adalah kita read harga, HRG, dan BRT, berat. Di sini dia sebagai input, kemudian prosesnya adalah harga dikali berat, yaitu menjadi total harga atau TOT HRG. Setelah itu tampilkan total harga. Nah, ini kita beri nama TOT HRG tadi variabelnya. Nah, di sini selesai. Kemudian untuk yang flowchartnya, yang pertama kita start menggunakan simbol terminator, kemudian inputnya kita menggunakan simbol jajar genjang, yaitu read, BRT, dan HRG. Read, berat, dan harga sebagai inputan. Kemudian prosesnya kita menggunakan simbol persegi panjang. TOT HRG atau total harga itu sama dengan berat dikali harga. Setelah itu tampilkan hasilnya, write total harga. Di sini juga kita pakai persegi, kita pakai jajar genjang. Jadi untuk input dan output sama. Setelah itu selesai, kita menggunakan terminator. Kalau masih ada yang bingung untuk simbol-simbol flowchartnya, ini masih standar ya simbolnya. Kemudian ada contoh yang ketiga, buatlah algoritma dan program untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Di sini udah diketahui untuk rumusnya, diketahui keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r. Jadi pi-nya ini 3,14. Ingat, untuk nilai yang berubah itu namanya adalah variabel. Jadi variabelnya di keliling ini adalah r. Nah, untuk konstantanya itu adalah 2 dan pi atau 3,14. Nah, jadi konstanta itu adalah nilai yang tidak berubah, tapi kalau yang variabel adalah nilai yang berubah-ubah. Jadi sesuai inputannya. Kemudian untuk luas sendiri di sini rumusnya adalah pi dikali r dikali r. Kita pakai pi-nya adalah 3,14. Silahkan untuk mencoba mengerjakan dulu, diberi waktu sekitar 5 menit. 5 minutes later. Oke, sudah selesai. Jadi yang pertama kita jangan lupa untuk identifikasi masalahnya dulu.
Apa sih inputnya? Jadi inputnya adalah jari-jari atau R tadi. Jadi ini adalah variabel yang berubah-ubah. Kemudian outputnya adalah keliling lingkaran. Kita beri nama variabelnya kel. Dan kemudian luas lingkaran kita beri nama variabelnya adalah luas. Di sini perintah teks atau deskriptifnya dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama adalah mulai. Yang kedua adalah masukkan nilai jari-jari atau R. Yang ketiga, hitung 2 dikali 3,14 dikali jari-jari, simpan sebagai keliling atau kel. Kemudian, hitung 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Ini R ya tadi, seperti ini. Simpan sebagai luas, kita beri nama variabelnya adalah luas. Dan yang kelima adalah tampilkan nilai keliling, kel dan luas. Selesai. Setelah itu kita buat pseudocode-nya. Nah, jangan lupa di pseudocode saya ingatkan lagi untuk strukturnya adalah yang pertama judul program. Di sini adalah judulnya algoritma keliling luas lingkaran. Ini sebenarnya kalian bisa pakai judul apa saja. Yang penting sesuai judul sama isinya itu sesuai. Dan strukturnya kemudian ada deklarasi, kemudian deskripsi. Di sini ada yang berbeda. Untuk deklarasinya kita ada konstanta. Nah, misal masih diingat-ingat, untuk konstanta adalah nilainya tidak berubah. Jadi Pi itu mau digimanain juga nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Jadi nilainya sudah tetap. Kemudian untuk yang variabel adalah nilai yang berubah. Keliling, luas, dan R. Nah, di sini kita memberi tipe data untuk semua variabelnya, yaitu keliling, luas, R, dan Pi adalah real. Jangan lupa, real itu adalah pecahan. Kenapa pecahan? Karena memungkinkan ya untuk jari-jari itu juga bisa berupa angka pecahan. Dan kemudian nanti ketika keliling, luas itu dihitung, kemungkinan besar untuk nilainya pecahan adalah hampir 100% karena harus dikali dengan pi dulu. Yang ini udah angka pecahan kan pi-nya. Kemudian deskripsi, kita yang pertama adalah input R. Kita pakai read ya. Read-nya adalah R. Kemudian keliling kita hitung dengan 2 dikali pi dikali R. Luas kita hitung dengan pi dikali R dikali R. Kemudian tampilkan keliling luas. Kayak kalian pakai read, kalian nanti muncul R-nya sebaris sama komennya ini read. Tapi kalau read ln dia akan terletak di bawahnya. Jadi kayak ke enter. R-nya itu nanti ke enter. Kemudian kita lihat untuk yang flowchart. Nah, di sini kita start. Kemudian kita deklarasikan untuk konstantanya pi 3,14. Jadi ini simbol ini digunakan ketika nilainya itu tetap dan sudah diketahui. Nah, di sini kemudian kita lanjut untuk input R sebagai jari-jari. Setelah itu kita proses untuk keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R, dan luas sama dengan pi dikali R dikali R. Maka outputnya adalah keliling dan luas. Selesai. Nah, seperti itu. Nah, untuk preparation atau persiapan kalian, install Visual Studio 2019 dengan bahasa Visual Basic. Jadi silahkan kalian install Visual Studio 2019 dan pilih untuk yang Visual Basicnya. Dan kemudian silahkan capture hasil penginstalan Visual Studio ke grup WA. Jadi untuk kali ini saya absennya adalah menggunakan capture dari hasil install Visual Studio kalian. Dan nanti saya cek untuk di grup WA. Untuk teknisnya akan saya beritahukan kembali. Nah, di sini adalah contoh untuk Visual Studio 2019. Nah, bisa dilihat. Ini adalah contoh Visual Studio 2019. Kita misal menggunakan Visual Basic ya.
Contohnya, nah ini kita tinggal cari aja Visual Basic. Kebetulan memang saya kemarin udah search dan udah coba. Nah, kita nanti menggunakan konsol Net Framework sama Windows Form Application dengan Net Framework. Jadi ini nanti akan saya jelaskan lebih detailnya lagi. Nah, maka dari itu saya minta untuk teman-teman untuk menginstal dulu Visual Basic-nya. Nah, terima kasih. Penjelasan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.